apakah benar nih dengan saudara Kelvin? Ya, karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan wawancara secara offline, maka wawancara ini akan kita lakukan secara video call ya. Coba kamu ceritakan secara singkat tentang diri kamu. Iya benar, perkenalkan nama saya Kelvin, umur saya 20 tahun dan saya kuliah jurusan psikologi di Universitas Prima Indonesia. Ya, lalu mengapa kamu memilih jurusan ini untuk kuliah? Apakah ada alasan yang khusus? Saya memilih jurusan ini karena saya merasa kemampuan atau passion saya ada pada jurusan ini, Bu. Dan juga saya tertarik dengan mempelajari kepribadian manusia, perilaku, serta mental manusia melalui prosedur yang telah diterapkan. Oke, lalu apakah kamu memiliki seperti rencana untuk melanjutkan pendidikan? Iya, ada. Rencananya untuk 2 tahun ke depan saya ingin melanjutkan pendidikan S2 untuk mengambil gelar profesi. Dengan ini pengetahuan saya dapat lebih mendalam sehingga saya bisa melanjutkan karir saya dengan lebih baik ke depannya. Coba kamu ceritakan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Baik, mengenai kelebihan saya tipikal orang yang pekerja keras, jujur adalah hal yang paling utama. Dan saya juga dapat menguasai komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan aplikasi pemrograman lainnya. Selanjutnya mengenai kekurangan saya, mungkin saya sedikit berlebihan pada detail, sehingga waktu pengerjaan akan sedikit memakan waktu. Akan tetapi saya mengusahakan untuk dapat lebih mengatasi hal ini dengan baik dengan cara saya sendiri. Lalu pola pekerjaan yang bagaimana yang lebih kamu sukai, seperti individu kah atau tim? Menurut saya tergantung dalam jenis pekerjaan yang dilakukan. Saya dapat bekerja secara pribadi maupun tim, akan tetapi saya pribadi lebih menyukai kerja sama tim. Alasannya karena dengan pengerjaan tim akan dapat lebih mudah menemukan ide yang luas sehingga hasil yang akan didapatkan pun menjadi lebih maksimal. Dan pembagian pekerjaan dapat dilakukan agar menghemat waktu dalam pengerjaan. Apakah kamu dapat bekerja di bawah tekanan? Ya, tentu saja saya dapat bekerja di bawah tekanan, karena dengan itu dapat meningkatkan potensi serta keterampilan saya dalam mengerjakan pekerjaan tertentu nantinya. Dan saya yakin bahwa tekanan itu adalah baik untuk saya pribadi dan rekan-rekan kerja saya lainnya. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri jika kamu berada di bawah tekanan stres ataupun kesulitan dalam bekerja? Baik, saya pribadi biasanya dalam mengatasi rasa stres dan tertekan adalah dengan diam sejenak dan minum air putih agar dapat mengembalikan mood saya. Dan jikalau saya memiliki masalah dengan yang lain, saya akan langsung mengkomunikasikannya agar masalah saya juga selesai dan saya juga merasa lebih tenang dan dapat kembali bekerja dengan baik. Akan tetapi saya semaksimal mungkin untuk tidak stres dan tertekan, agar apa yang sedang saya kerjakan dapat selesai dengan baik serta maksimal. Apabila atasan kamu melakukan suatu kesalahan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menegurnya atau bagaimana? Dalam pikiran saya, tidak ada manusia yang sempurna. Jikalau atasan saya melakukan kesalahan, saya mencoba untuk memaklumi dan memahami, serta lebih mengerti akan situasi dan kondisi tersebut. Dan jikalau ada perubahan yang harus saya kerjakan, saya juga akan tetap mengerjakannya sesuai dengan arahan yang diberikan atasan kepada saya. Saya tidak akan menyalahkan atasan sepenuhnya, karena mungkin saja ada faktor lain yang menyebabkan kesalahan tersebut terjadi. Dan alangkah baiknya jika kita bisa bijak dalam menyikapi sesuatu hal. Lalu, hal apa yang membuat kamu tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Menurut saya pribadi, perusahaan ini memberi peluang yang sangat besar kepada saya, karena cocok dengan pengalaman saya sebelumnya dan sedikit banyak yang sudah saya kuasai. Dan dengan ini saya berharap dapat memajukan perusahaan semakin ke depan nantinya. Saya juga membaca di situs resmi perusahaan ini bahwa perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sangat bagus. Serta basic yang saya kuasai, saya tentunya akan dapat membantu perusahaan ini ke depannya untuk semakin maju dan berkembang. Lalu, apa rencana kamu untuk 5 tahun ke depan? Jika saya diperkenankan untuk bekerja di sini, dalam 5 tahun ke depan saya berharap mengambil banyak tanggung jawab pada perusahaan ini, yang memungkinkan untuk saya duduki dan saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan menjaga relasi dengan para pekerja dengan baik.
Solidaritas juga sangat diperlukan karena sangat berdampak pada kemajuan perusahaan ini ke depannya. Saya tentunya juga akan bekerja dengan jujur dan konsisten, karena juga tidak ingin mengecewakan perusahaan ini nanti ke depannya. Ya, sekian untuk wawancaranya hari ini Saudara Kelvin. Jadi, jika kamu lolos untuk tahap selanjutnya, maka perusahaan akan menghubungi kamu dalam kurun waktu 1 minggu ya. Terima kasih. Halo, apakah benar nih dengan Saudara Angela? Ya, karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan wawancara secara offline, maka wawancara ini akan kita lakukan secara video call ya. Coba kamu ceritakan secara singkat tentang diri kamu. Perkenalkan, nama saya Angela Koka. Biasanya saya dipanggil dengan Angela. Saya dari instansi Universitas Prima Medan, jurusan psikologi. Mengenai pengalaman saya pernah bekerja sebagai administrasi di bidang. Perkenalkan, nama saya Angela Koka. Biasanya dipanggil dengan Angela. Saya dari instansi Universitas Prima Medan, jurusan psikologi. Perkenalkan, nama saya Angela Koka, biasanya dipanggil dengan Angela. Perkenalkan, nama saya Angela Koka, biasanya dipanggil dengan Angela. Saya dari instansi Universitas Prima Medan, jurusan psikologi. Mengenai pengalaman saya sebelumnya pernah bekerja sebagai administrasi distributor pakaian. Perkenalkan, nama saya Angela Koka, biasanya dipanggil dengan Angela. Saya dari instansi Universitas Prima Medan. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai administrasi distributor pakaian. Perkenalkan, nama saya Angela Koka. Biasanya dipanggil dengan Angela. Saya dari instansi Universitas Prima Medan, jurusan psikologi. Mengenai pengalaman saya sebelumnya saya pernah bekerja sebagai administrasi distributor pakaian. Ya, lalu mengapa kamu memilih jurusan ini untuk kuliah? Apakah ada alasan yang khusus? Saya tertarik untuk mempelajari banyak hal mengenai perilaku manusia sehingga saya memilih jurusan ini. Oke, lalu apakah kamu memiliki seperti rencana untuk melanjutkan pendidikan? Ya, saya berencana untuk melanjutkan ke jenjang pascasarjana di bidang psikologi. Coba kamu ceritakan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Kelebihan saya bisa bekerja sama di dalam tim dengan baik. Akan tetapi, saya juga memiliki kekurangan. Di antaranya, yakni saya kurang percaya diri berbicara di depan orang banyak. Tetapi saya terus berlatih meningkatkan kepercayaan diri saya dengan mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan. Lalu pola pekerjaan yang bagaimana yang lebih kamu sukai, seperti individu kah atau tim? Untuk pola bekerja, saya menyukai bekerja secara tim karena menurut saya bekerja secara tim dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu pekerjaan lebih maksimal. Kerjasama, saya yakin bahwa dibutuhkan kekooperatifan, keterbukaan, dan fokus untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Dan kebetulan saya memiliki semua aspek tersebut di dalam diri saya. Apakah kamu dapat bekerja di bawah tekanan? Saya siap dan bekerja di bawah tekanan. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri jika kamu berada di bawah tekanan stres ataupun kesulitan dalam bekerja? Biasanya saya melakukan perenggangan pada otot tubuh untuk merelaksasikan diri dan memutarkan beberapa musik. Apabila atasan kamu melakukan suatu kesalahan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menegurnya atau bagaimana? Saya akan memberitahu dalam bentuk saran, kemudian saya akan mengajukan beberapa
solusi sebagai jalan keluar. Lalu, hal apa yang membuat kamu tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Saya adalah seorang fresh graduate, saya ingin mendapatkan pekerjaan pertama saya dan saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan Anda karena saya mempercayai semua produk yang dibuat oleh perusahaan Anda. Saya adalah seorang fresh graduate, saya ingin mendapatkan pekerjaan pertama saya dan saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan Anda karena saya mempercayai semua produk yang dibuat oleh perusahaan Anda. Lalu, apa rencana kamu untuk 5 tahun ke depan? Saya sudah menemukan perusahaan yang tepat untuk mengembangkan kemampuan. Maka dari itu, 5 tahun ke depan, saya akan berada dalam pekerjaan yang strategis, di mana saya membangun karir dengan baik. Ya, jadi sekian untuk wawancaranya hari ini, Saudari Angela. Jadi, jika kamu lolos ke tahap selanjutnya, maka perusahaan akan menghubungi kamu dalam kurun waktu 1 minggu ini ya. Terima kasih. Halo, apakah benar nih dengan Saudara Mary? Ya, karena situasi saat ini yang tidak mendukung untuk kita melakukan wawancara secara offline, maka wawancara ini akan kita lakukan secara video call ya. Coba kamu ceritakan secara singkat tentang diri kamu. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya sedang berkuliah di Universitas Prima Indonesia dengan jurusan psikologi. Saya itu orangnya tekun dan juga disiplin. Ya, lalu mengapa kamu memilih jurusan ini untuk kuliah? Apakah ada alasan yang khusus? Karena saya tertarik untuk mempelajari perilaku, fungsi mental, proses mental, dan kepribadian manusia. Dan saya juga telah melakukan pencarian di internet yang mengatakan bahwa ilmu psikologi itu berguna di masa yang akan datang. Oke, lalu apakah kamu memiliki seperti rencana untuk melanjutkan pendidikan? Ya, saya sangat tertarik dengan ilmu yang berbau psikologi. Jika kedepannya saya bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan kuliah, tentu saja saya akan mengambil S2. Coba kamu ceritakan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Kelebihan saya yaitu saya orangnya jujur, pekerja keras, dan juga saya orangnya sangat disiplin dan tidak suka terlambat. Lalu kalau kekurangan saya itu orangnya mudah lupa, tetapi saya bisa mengatasi hal itu dengan mencatat hal-hal yang penting di notes HP saya. Lalu pola pekerjaan yang bagaimana yang lebih kamu sukai, seperti individu kah atau tim? Jika disuruh memilih, saya lebih memilih bekerja secara individu jika pekerjaan bisa dilakukan secara perseorangan. Tetapi jika melakukan proyek besar atau harus dengan tim, saya juga tidak keberatan karena saya bisa beradaptasi dengan orang baru. Apakah kamu dapat bekerja di bawah tekanan? Ya, selama ini saya bisa mengatasi tekanan dalam pekerjaan saya. Dan saya rasa tekanan tersebut memberikan dampak yang positif bagi saya. Dengan tekanan tersebut, saya bisa mengeluarkan potensi dan keterampilan saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri jika kamu berada di bawah tekanan stres ataupun kesulitan dalam bekerja? Untuk menenangkan diri, saya biasanya mendengarkan lagu, dan jika ada dikasih break saat bekerja, saya akan tidur selama 10-15 menit untuk menenangkan pikiran saya. Apabila atasan kamu melakukan suatu kesalahan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menegurnya atau bagaimana? Saya meyakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan atasan juga tentu saja dapat melakukan kesalahan. Jadi yang saya lakukan itu saya akan mencari tahu tentang apa yang terjadi dahulu. Lalu saya akan berdiskusi dengan atasan dan dengan rekan-rekan kerja yang lainnya untuk mencari solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Lalu, hal apa yang membuat kamu tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Jadi saya merasa saya dapat berkontribusi untuk memajukan perusahaan ini. Lalu, apa rencana kamu untuk 5 tahun ke depan?
Jika saya diterima bekerja di perusahaan ini, maka dalam waktu 5 tahun yang akan datang, saya ingin menjadi seorang supervisor. Oleh karena itu, saya akan mempelajari tentang ruang lingkup pekerjaan tersebut serta tanggung jawabnya. Ya, jadi sekian untuk wawancaranya hari ini Saudari Mary. Jadi, jika kamu lolos ke tahap selanjutnya, maka perusahaan akan menghubungi kamu dalam kurun waktu 1 minggu ini ya. Terima kasih.